Awiganamastu namasidam. Om Sidirastu Tatastu Yenama Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nimade Nandasari dari jurusan Pendidikan Agama Hindu semester 3. Rasa angayu bahagia para maning suksema, patutlah kita aturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranagrahannya lah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga saat ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dewasa ini banyak kita jumpai fenomena-fenomena yang melanggar daripada norma-norma dalam agama. Contohnya seperti penculikan, perampokan, bahkan hal yang paling tragis sekalipun seperti pembunuhan. Hal tersebut dikarenakan sebab tidak adanya rasa memiliki atau tidak adanya rasa saling menghargai antar sesama, sehingga berani atau mampu melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah wacana dharma dalam kegiatan evaluasi UKM Dharma Wacana dengan judul Tri Takarana sebagai pedoman dalam hidup. Umat Dharma yang berbahagia, Tri Takarana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dengan 3 akar kata. Yang pertama yaitu tri, yang kedua hita, dan yang terakhir yaitu karna. Tri sendiri memiliki arti 3, hita yang memiliki arti harmonis, kedamaian, dan kebahagiaan, serta karana yang memiliki arti sebab atau penyebab dan karena. Jadi, dari ketiga arti tersebut, kita dapat maknai bahwa Tri Takarana memiliki arti yaitu 3 penyebab hubungan yang harmonis atau 3 penyebab adanya kebahagiaan. Dari arti katanya yaitu 3 penyebab adanya kebahagiaan, didapati bahwa ada 3 pula bagian dari Tri Takarana ini sendiri. Yang pertama yaitu parayangan, yang kedua pawongan, dan yang terakhir palemahan. Parayangan sendiri berasal dari kata yang artinya tinggi atau ide Sang Yang Widiwasa. Jadi, parayangan merupakan cara kita untuk menjalin hubungan yang harmonis antara diri kita sendiri dengan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Lantas, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melakukan puja trisandil atau melantunkan doa-doa suci setiap akan melakukan atau setelah melakukan kegiatan. Niscaya dengan doa-doa tersebut, kehidupan kita akan selalu diiringi oleh kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa itu. Beliau merupakan pemilik tahta tertinggi atau penguasa tertinggi di alam semesta ini. Jadi, percaya tidak percaya, apapun yang kita inginkan, bila selalu berpegang teguh dan percaya kepada beliau, maka suatu hari pasti akan terkabul. Adapun cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan kegiatan Dharma Yatra atau Tirta Yatra dengan mengunjungi tempat-tempat suci. Yang ketiga, mempelajari dari ajaran-ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuddha, Catur Marga Yoga, Astanga Yoga, dan ajaran agama Hindu lainnya yang memiliki tujuan untuk memfokuskan diri atau menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Kemudian ada cara lain seperti melaksanakan meditasi, yoga, melaksanakan kegiatan rutin sehari-hari seperti membanten dan membersihkan tempat suci. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dari ajaran kedua dari Tri Takarana yaitu pawongan, di mana pawongan berasal dari akar kata wong yang memiliki arti manusia atau orang. Jadi pawongan sendiri merupakan cara kita untuk menjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia. Karena kita sebagai makhluk sosial sudah ditakdirkan tidak dapat hidup sendiri dimanapun kita berada,
kita pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Seperti yang tercantum dalam Bhagavad Gita ayat 12 sloka 13, yaitu Adwesta sarva bhutanam maitra karuna ewaca nirmamu nirahamkara samaduka suka kesami. Yang artinya, mereka yang bersahabat dengan penuh cinta dan kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka maupun duka, serta memberi maaf. Di mana dapat kita maknai bahwa sloka tersebut mengajari kita sebagai makhluk sosial tidak dapat berjalan atau menghadapi semuanya sendiri, pasti memerlukan saja bantuan dari orang lain. Bait pertama, mereka yang bersahabat dengan penuh cinta dan kasih. Ketika kita memiliki seorang teman, kita harus menjaga dan menyayangi mereka layaknya kita memperlakukan diri kita sendiri. Seperti yang tercantum dalam Chandogya Upanishad, yaitu Tatwamasi, yang memiliki arti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sehingga ketika kita memperlakukan teman kita dengan baik, sebenarnya kita sedang memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Kemudian bait yang kedua yaitu tidak angkuh dan tidak memiliki keakuan dan keangkuhan. Kita sebagai makhluk sosial dalam lingkungan sosial tentu menghadapi persaingan atau yang namanya dengan pertandingan. Ketika kita menjadi yang pertama atau menjadi yang teratas, janganlah sombong atau jangan angkuh dengan pencapaian yang kita dapatkan, di mana kita harus tetap menjadi rendah hati, namun tidak lupa untuk memberikan semangat kepada mereka yang masih berada di bawah kita. Namun ketika kita berada di bawah, jangan sungkan untuk meminta atau mencari peluang-peluang agar kita bisa menuju seperti mereka yang berada di atas. Kemudian yang makna dari bait yang ketiga yaitu sama dalam suka maupun duka. Ketika kita melihat orang kesusahan, layaknya kita bantu. Ketika kita melihat orang bahagia, layaknya kita bahagia. Jangan nanti melihat orang bahagia kita sedih dan melihat orang sedih kita bahagia. Itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Kemudian dari bait yang ketiga, serta memberi maaf, di mana ketika kita mampu memaafkan orang lain, maka di sana pintu untuk orang lain memaafkan kita akan menjadi lebih besar. Ketika kita berbuat kesalahan, maka di sana orang lain akan dapat dengan mudah memaafkan kita. Kemudian ajaran yang ketiga dari Trihitakarana sendiri yaitu palemahan, di mana berasal dari kata lemah yang artinya bawah atau alam semesta. Alam semesta merupakan tempat tinggal kita, di mana kita mencari makan, hidup, dan beraktivitas di alam semesta. Apa daya kita tanpa adanya alam semesta? Bisa dipikirkan dengan baik-baik. Apa yang akan terjadi kepada kita jika tidak ada tanah? Apa yang akan terjadi kepada kita jika tidak ada angin? Apa yang terjadi kepada kita jika tidak ada matahari, bahkan jika tidak ada angin? Semua itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana dengan makhluk-makhluk yang berada di bawah kita, baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat? Misalnya kita memelihara tumbuhan, kita hanya tanam tumbuhan tersebut tapi tidak pernah kita pelihara, maka itu tidak menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Jadi kita membiarkan mereka hidup sendiri dan kita tidak ingin merawat mereka. Kemudian bagaimana jika kita memelihara hewan tapi kita tidak suka memberi makan, kita tidak suka memandikan mereka, kita hanya membeli atau meminta mereka dan membiarkan mereka hidup sendiri di lingkungan kita. Jadi palemahan ini sangat penting bagi kita agar kita dapat menjaga keharmonisan dalam lingkungan sekitar. Daripada itu kita juga harus mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan mereka atau makhluk yang tak kasat mata, seperti mungkin dengan melaksanakan, kalau dalam agama Hindu dikenal dengan mesegah atau mecaru, untuk menetralisir dari hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitar kita.
Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, dari Dharma Wacana yang saya sampaikan tadi dapat kita ketahui yaitu ada 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis, yaitu dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan ide Sang Yang Widi Wasa, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitar. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjalin hubungan yang harmonis tersebut agar tercipta kehidupan yang rukun antar sesama. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.